Anggota komunitas pecinta reptil Dias Borneo asal Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat mengevakuasi ular king cobra sepanjang 4 meter yang masuk ke sebuah gudang dekat kandang ayam di Jalan Padat Karya, Kecamatan Kumai. Dias bergerak cepat usai tetangganya melaporkan penemuan ular berbahaya ini saat akan mengambil barang di dalam gudang. Sekitar 30 menit ular berhasil dievakuasi Dias dengan tangan kosong. Beruntung Dias memiliki segudang pengalaman sehingga tidak butuh waktu lama untuk menjinakkan ular. Selanjutnya ular king cobra dilaporkan ke Damkar Kobar untuk proses rehabilitasi dan akan diserahkan ke pihak BKSDA Kalteng untuk proses pelepas liaran. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Kayak orang nyembur. Kembali di iNews Pagi bersama saya Breban Atenaya dan rekan saya Ayan Nufus pemirsa. Warga Larantuka, Flores Timur dihebohkan dengan terdamparnya seekor hiu paus jantan di wilayah Larantuka. Saat ikan ini ditemukan terdampar pemirsa, kondisi air laut tengah surut. Seekor hiu paus jantan terdampar di pantai Sanjuan, Kota Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ikan sepanjang 4,7 meter ini sempat menghebohkan warga sekitar hingga berkerumun di pesisir pantai. Melihat kondisi hiu paus tersebut, para nelayan berusaha menariknya ke tengah laut dengan menggunakan perahu. Kembali sudah dievakuasi, bawa dia antar dia ke tengah dan lepas kembali oleh nelayan-nelayan. Panjangnya berapa tadi? Panjangnya kurang lebih 4 meter lebih. Itu baru pertama kali itu? Baru pertama kali. Terjadi di Kota Larantuka? Kota Larantuka, khusus di Kelurahan Sarotari. Diketahui saat ikan laut terbesar di dunia ditemukan terdampar, kondisi air laut tengah surut. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, hampir sebulan menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi David Ozora Latumahina, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, terus membaik. Dalam sebuah video amatir, David sudah mulai menerima makanan melalui suapan suster rumah sakit. Buka mulut, buka ya, pinter. Video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan korban kekerasan Mario Dandi, David Ozora, kini dalam kondisi sadar dan mulai bisa mengonsumsi makanan melalui suapan perawat. Meski membaik, namun David masih berada di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. David telah dirawat di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Sebelumnya, pemuda usia 17 tahun ini sempat mengalami koma akibat penganiayaan berat oleh Mario Dandi, anak dari salah seorang pejabat pajak yang kini terjerat dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Lagi buka mulutnya. Kejaksaan Tinggi Jakarta menawarkan opsi damai dalam kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun keluarga David menolak permintaan damai tersebut. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi telah melimpahkan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menawarkan jalur damai alias restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Tawaran ini diberikan saat Kejaksaan Tinggi menengok David di Rumah Sakit Mayapada, Kamis 16 Maret lalu. Namun tawaran ini bakal diberikan jika kedua belah pihak dari tersangka dan korban setuju. Kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya, proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, yang tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Mario tidak bisa diterapkan restoratif justice. Pasalnya, penganiayaan yang dilakukan Mario termasuk pelanggaran berat. Keluarga David sendiri hingga kini memastikan tidak ada perdamaian dalam kasus ini. Dalam kasus penganiayaan dengan korban David, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Mario Dandi, Shane, dan AG. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Mario Dandi ternyata menyebarkan sendiri video penganiayaan David. Tidak hanya video, Mario juga mengirimkan foto-foto luka korban ke pihak lain. Mario Dandi Satrio mengirimkan video penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora kepada 3 temannya. Selain video penganiayaan, Mario juga mengirimkan foto-foto korban yang sudah terluka. Tireskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi memastikan identitas ketiga penerima video dan foto sudah didapatkan. Polisi juga masih terus mendalami motif David menyebarkan video dan foto penganiayaan tersebut. Informasi lain pemirsa, meski belum memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah pengunjung mulai memadati Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebanyakan para pengunjung berbelanja pakaian untuk dipakai sendiri atau dijual kembali untuk merayakan Lebaran nanti. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai diserbu warga menjelang bulan suci Ramadan. Meski jatuhnya puasa masih sekitar 4 atau 3 hari lagi, warga sudah mulai berburu pakaian jauh hari dari Hari Raya Lebaran. Mereka berburu berbagai macam pakaian dan juga atribut yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, seperti busana muslim, mukena, sarung, sajadah, dan kelengkapan sholat lainnya. Ada yang mempersiapkan diri dengan belanja pakaian untuk kebutuhan ibadah tarawih, ada juga yang membelinya untuk dijual kembali, dan bahkan ada juga yang sudah membeli baju lebaran untuk hari raya nanti, mengingat kegiatan ibadah sudah tidak dibatasi. Hanya berburu pakaian baru, bagi warga berburu pakaian bekas kini menjadi pilihan. Padahal pemerintah melarang impor pakaian bekas karena selain merugikan Indonesia dari sisi ekonomi, tren berburu pakaian bekas juga beresiko mengganggu kesehatan. Tren thrifting atau berburu pakaian bekas kini tengah merebak di masyarakat, terutama anak-anak muda. Harga yang miring dan model yang beragam menjadi magnet bagi mereka yang ingin bergaya dengan budget terbatas. Namun tren ini dinilai mengganggu industri tekstil tanah air. Selain dari sisi ekonomi, resiko penggunaan pakaian bekas juga mengintai dari sisi kesehatan. Pakaian bekas pakai bisa jadi mengandung berbagai sumber penyakit. Mulai dari jamur kapang, bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, hingga virus. Efeknya seringnya dirasakan pertama kali di kulit, seperti gatal-gatal, iritasi, alergi, hingga infeksi. Tak hanya di kulit, pakaian bekas juga berisiko menimbulkan gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, hingga demam akibat bakteri, jamur, maupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Larangan impor pakaian bekas yang tengah digencarkan pemerintah diharapkan mampu menghentikan tren kontroversial thrifting. Masyarakat pun dihimbau lebih waspada dengan berbagai risiko yang mengintai. Jangan sampai tergiur harga murah justru berujung pada masalah kesehatan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Ramadan, harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada cabai, bawang, beras, serta daging sapi. Di Pasar Kahayan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, harga bahan kebutuhan pokok, terutama cabai tiung yang dijual eceran oleh pedagang, sudah menembus harga Rp100.000 per kilogram, naik dari harga normal Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai, bawang putih juga naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dijual Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. Beras juga mengalami kenaikan rata-rata Rp2.000 per kilogram. Di pasar tradisional Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, harga daging sapi naik, semula hanya Rp120.000, kini naik dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini bertahap mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilo.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan berjalan kaki, pemirsa, ratusan anak-anak bersama orang tua menggelar pawai obor keliling di Jalan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Pawai obor ini melintasi Jalan Tawakal hingga Jalan Raya Kiai Tapa dan Tanjung Gedong. Para peserta pawai merupakan sekumpulan anak-anak pengajian Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam rangkaian pawai obor ini, peserta juga melanjutkan sholawat serta tabuhan marching band dan rebana. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Pawai obor juga digelar di Jakarta Selatan. Di kawasan Pasar Minggu, ratusan warga baik anak-anak maupun dewasa antusias turun ke jalan. Pawai mengambil rute Jalan Raya Pasar Minggu dan berakhir di Masjid Jami Al-Awabin. Sementara di kawasan Jagakarsa, pawai obor juga diikuti sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Jagakarsa. Pemirsa, 2.000 santri dari tingkat pelajar di Kota Sragen, Jawa Tengah melakukan pawai ta'aruf menjelang Ramadan. Kegiatan ini merupakan pawai menyambut bulan suci Ramadan. Ribuan santri dari Kota Sragen, Jawa Timur, maksud kami ya dari Sragen, Jawa Tengah, ini berjalan kaki dari depan Rumah Dinas Bupati menuju ke alun-alun Sasono Langen Putro di Sragen dan juga ke Masjid Raya Al-Falah. Sejumlah siswa meramaikan membawa balon dan ada yang membawa poster serta spanduk berisi menyambut Ramadan. Dengan digelarnya pawai Ramadan ini memberi edukasi pada anak-anak untuk menyambut gembira bulan suci Ramadan. Untuk memeriahkan untuk tamu agung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sementara itu, pemirsa, jelang bulan suci Ramadan banyak masyarakat melakukan tradisi ziarah makam. Di Jakarta, para peziarah mendatangi sejumlah tempat pemakaman umum, di antaranya TPU Menteng Pulo dan TPU Karet Bifak. Masyarakat mulai memadati tempat pemakaman umum untuk berziarah jelang bulan Ramadan. TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan sudah mulai dipenuhi para peziarah sejak pagi. Mereka datang untuk membacakan doa kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Tradisi ziarah ini secara tidak langsung juga menggerakkan ekonomi rakyat, mulai dari penjual bunga hingga jasa membacakan doa. Hal serupa juga terlihat di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Para peziarah yang datang tidak hanya dari Jakarta, bahkan dari beberapa daerah di sekitar ibu kota. Ya, kita tiap tahun memang ini kan momen yang paling tepat untuk silaturahmi juga gitu ya. Ramadan. Jadi memang untuk menjelang Ramadan biasanya memang ini kebiasaan keluarga kita untuk ajang silaturahmi. Ya, salah satunya inilah artinya kita ziarah ke makam orang tua. Karena kan memang ini di keluarga kita orang tua dua-duanya sudah tidak ada. Jadi memang kebiasaan tiap tahun kita ziarah sebelum Ramadan. Sekaligus juga ya silaturahmi. Meski sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, tradisi ziarah makam mulai kembali jalani masyarakat. Bagi sebagian orang, ziarah makam menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, serta pengingat bahwa akhirnya manusia akan berpulang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berziarah ke makam Sunan Giri di Gresik dalam rangkaian nyadran ke makam Wali Songo Sabtu siang. Kedatangan Ganjar bersama dengan istri Siti Atikoh disambut oleh pengurus makam beserta ratusan warga Gresik. Ganjar
langsung teringat dengan sosok Kiai Haji Mustafa Bisri, Habib Syekh, dan Habib Lutfi saat ditanya tentang sosok Sunan Giri yang merupakan ulama sekaligus seniman. Menurut Ganjar, kealiman seseorang yang dipadu dengan kesenian bisa menjadi medium dakwah yang ramah dan menyenangkan. Dakwah dengan perpaduan keilmuan dan kesenian itu juga digandrungi masyarakat di tanah air. Ingat Gusmus itu. Berpuisi, melukis, budayawan seniman berkumpul, berdialog, dan tentu sangat banyak kemudian para ulama-ulama yang juga menekuni seni begitu ya. Sehingga hidupnya menjadi sangat seimbang dan banyak pendekatan-pendekatan syiar agama juga dilakukan dengan seni kan, dan itu membuat semuanya serba sejuk, serba menarik, dan masyarakat menjadi berbahagia. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengungkapkan partainya sudah memiliki nama bakal calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 nanti. Menurut Haritanu Sudibyo, sosok capres itu selaras dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Dan di samping itu, Hari menilai Ketua Harian Partai Perindo Pusat, TGB Muhammad Zainul Majdi, layak menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyatakan Partai Perindo fokus menjaring bakal calon legislatif yang akan bertarung pada Pileg 2024. Mesin Partai Perindo juga diperkuat jelang pesta demokrasi 5 tahunan. Hal tersebut disampaikan di sela-sela pelantikan pengurus partai di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ditanya mengenai bakal nama calon presiden yang akan didukung Perindo, Haritanu Sudibyo menyatakan sudah mengantongi nama. Meski demikian, Haritanu tidak ingin terburu-buru membocorkannya. Intinya Perindo berharap adanya keberlanjutan program Presiden Jokowi. Di samping itu, Haritanu Sudibyo menilai Ketua Harian Partai Perindo Pusat TGB Muhammad Zainul Majdi layak menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Calon pasti ada calon presiden, cuma terlalu pagi untuk mengatakannya sekarang karena fokusnya adalah ke partai dulu. Ya kan, kita gadang-gadang atau memiliki calon presiden sementara partainya sendiri masih perlu perbaikan, perlu penguatan. Saya rasa itu kurang pas. Jadi partai harus perkuat dulu mesinnya, calegnya, baru nanti kita masuk ke akan tetap digaris satu garis dengan Pak Jokowi atau akan ada afiliasi dengan partai lain? Tentu seiring sejalan dengan beliau. Karena kita ingin ada keberlanjutan daripada program itu. Jangan sampai kita itu memulai sesuatu yang baru lagi, dari nol lagi, kapan kita maju. Kasihan rakyat. Pak, tadi disebutkan ada tokoh dari NTB yang bisa untuk dicalonkan, apa sasarannya untuk PBB dari Haritanu? Kalau saya lihat beliau ini cocok sebagai wakil. Mantan Gubernur NTB dinilai layak menjadi cawapres karena TGB sukses membangun NTB selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muzakir Ainis melaporkan. Memasuki tahun politik, sejumlah kegiatan positif digelar relawan pendukung tokoh nasional di beberapa daerah. Beragam kegiatan itu mulai dari perlombaan, pelatihan kewirausahaan, hingga sosialisasi terkait zakat fitrah. Dukungan terhadap Erick Thohir di Pilpres 2024 datang dari masyarakat DKI Jakarta. Di Cakung, Jakarta Timur, Sobat Erick mengajak para pengemudi ojek online untuk mendukung sosok yang dikenal dengan panggilan ET itu. Sedangkan di Duren Sawit digelar lomba bulu tangkis yang diikuti puluhan warga dengan hadiah dan door prize menarik. Sementara itu, relawan Sandiaga Uno menggelar pelatihan kewirausahaan pembuatan sabun pencuci piring dan karbol di Brebes, Jawa Tengah. Ketua relawan GPS, Vinkan Bahreis, mengatakan pelatihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, khususnya di Kecamatan Salem. Hal ini dikarenakan dapat menciptakan sejumlah peluang usaha baru dengan biaya produksi yang minim. Relawan Gus Gus Nusantara menginisiasi kegiatan positif bertajuk pelatihan zakat dan hikmahnya bersama masyarakat, santri, dan ibu-ibu.
GGN menyampaikan tata cara pembayaran zakat fitrah, niat, hukum, waktu, dan lain-lainnya, mengingat dalam waktu dekat umat muslim akan memasuki bulan Ramadan. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Sirahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, relawan TGSG menggelar kegiatan zikir, selawat, sekaligus kajian pendidikan jiwa dan akhlak. Kegiatan yang diadakan di Desa Panompuan, Angkola Timur bertujuan untuk membentuk karakter manusia yang sesuai dengan hadis Rasulullah. Diharapkan usai mengikuti kegiatan, para jemaah dapat mengamalkan ajaran yang diberikan, khususnya ilmu tasawuf. Pemirsa, sejumlah tokoh nasional dan daerah yang tergabung ke Partai Perindo ini terus bertambah. Di Provinsi Riau, Datuk Panglima Pasukan Dewan Adat Provinsi Riau, Khairuddin Aljang, ini menyatakan bahwa dia ingin berjuang bersama partai bernomor urut 16 ini. Datuk Panglima Pasukan Dewan Adat atau Panglima Padan Provinsi Riau, Khairuddin Aljang memilih Partai Perindo untuk berjuang bersama membela rakyat kecil. Sebagai Panglima Padan, dirinya optimis bersama Perindo akan mampu membawa perubahan bagi Provinsi Riau demi kesejahteraan masyarakat. Dapatlah kita bersama-sama untuk bersinergi sebagaimana visi-misi daripada Partai Perindo itu sendiri menjadikan Indonesia sejahtera, terutama kepada khususnya negeri Lancang Kuning Provinsi Riau yang kita cintai ini. Sementara itu, DPW Partai Perindo Provinsi Riau bersama DPD Partai Perindo Kabupaten Rokan Hulu menggelar rapat konsolidasi sekaligus penyerahan SK baru untuk memperkuat struktur partai. Target 2 digit atau minimal 1 fraksi di DPRD Kabupaten Rokan Hulu itu akan bisa kita capai. Bahkan harapan kita ke depan, kita dapat melahirkan calon pemimpin-pemimpin eksekutif, bupati atau wakil bupati dari Partai Perindo. Penguatan struktur partai dan terus bergabungnya sejumlah tokoh baik nasional maupun daerah menjadi salah satu strategi Partai Perindo untuk meraih target 60 kursi di DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. RPA Partai Perindo se-Jabodetabek menggelar konsolidasi yang ke-6 di Depok, Jawa Barat. Konsolidasi dilakukan demi menyamakan visi dan misi dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo terus konsisten memberikan pendampingan bagi korban kasus kekerasan fisik maupun seksual terhadap perempuan dan anak. RPA Partai Perindo memberikan pendampingan secara gratis sejalan dengan upaya mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak kepada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam konsolidasi yang dilakukan RPA Partai Perindo se-Jabodetabek di Depok, Jawa Barat. Anak dapat mensosialisasikan apa yang menjadi visi dan misi daripada RPA Perindo, yaitu bagaimana pertama kami mendampingi korban sampai pulih, membawa pelaku pada ranah hukum sehingga mendapat hukuman yang maksimal. Perlu kita bantu adalah masyarakat yang terjadi di Kota Depok. Ini adalah suatu kebangkitan dari Partai Perindo yang didalangi oleh RPA agar bisa lebih berkualitas lagi. RPA Partai Perindo juga memiliki program pendidikan usia dini dengan membentuk kelompok belajar. Program ini diharapkan bisa meningkatkan minat belajar anak sehingga bisa mencetak generasi penerus yang cerdas dan berkualitas. Dari Depok, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.